gampang permainannya, tapi ternyata susah. Apalagi tadi bagian yang niup dan di situ ada tepung-tepungnya. Sekarang saya lagi nantangin untuk balap dengan yang sudah dimodif. Karena nggak ada pegangannya, jadi harus seimbang. Jadi tadi sebenarnya udah disiapin tali untuk rapping ke bawah, tapi tadi ada yang loncat, jadi saya juga mau ikutan loncat karena nggak mau kalah. Belum lengkap rasanya traveling ke tempat spesial seperti Sangihe kalau belum nyobain permainan tradisionalnya. Udah belum? Sekarang ini saya sudah berada di Pantai Moronge dan bersama anak-anak di sini saya akan memainkan permainan tradisional yang bernama Mangen Tude Bale. Nah, Mangen Tude Bale ini kita itu permainannya mengantar bola dari ujung sana sampai garis finish ini, dan siapa yang menang duluan dan balik ke formasi pertama itu yang menang. 1, 2, 3. Nah ini nih. Ini nih bola yang harus mencapai garis finish. Ayo, go! Ayo! Itu lari! Rintangan pertama, kami harus meniup bola di atas bambu berisi tepung. Aduh, muka langsung berubah jadi badut nih. Selanjutnya, tim pembawa mangkok sudah siap estafet. Membawa bola kembali ke kandang untuk dioper ke pemain berikutnya. Udah belum? Ini bener gak? Udah belum? Siapa yang tercepat, dialah pemenangnya. Ayo, Udah. ayo lebih cepat lagi larinya. Parah banget, awalnya nih saya ngeremehin di sini, dikirain gampang permainannya, tapi ternyata susah. Apalagi tadi bagian yang niup dan di situ ada tepung-tepungnya. Itu berat banget, ditambah lagi tepungnya semua ke muka. Dan nanti di bagian yang kita bawa itu nggak cuma butuh kecepatan aja, tapi juga konsentrasi dan harus sabar. Dan pastinya ini bukan cuma sekedar permainan, tapi juga bisa dianggap semacam olahraga ya. Soalnya ini saya keringetan banget, belum lagi tadi pas ngelewatin obstacles yang kedua, kita kan harus squat. Jadi emang udah kayak olahraga. Ayo! Wah, ini terakhir nih, penentuan. Ayo, siapa yang menang ya? Ayo semangatin dong teman-temannya. Ayo. Ayo. Go. Lari. Ayo. Ya, kita menang. Udah. Di sini kita kan cuma main, gak cari menang atau kalah. Yang penting happy kan semua? Happy. Terima kasih ya. Hari ini benar-benar menyenangkan sekali. Tos dulu dong. Makasih teman-teman. Tos. Menjelajah Kepulauan Sangihe belum lengkap kalau belum ke pantai. Makin seru karena ditemani kawan-kawan baru saya nih. Pasti kalian ngiranya saya di sini cuma sedang bermain. Tapi kalian salah karena saya sedang bermain sambil memancing ikan. Kalau dalam bahasa Sangihe, ini namanya nalang bawae. Nalang itu bermain, bawae artinya memancing. Jadi emang pas banget bermain sambil memancing.
Nalang Bawae merupakan tradisi mancing tertua di dunia. Tekniknya sederhana, hanya mengandalkan kapal-kapalan, seutas tali pancing dan mata kail. Cara seperti ini paling efektif jika dimainkan di pantai berombak seperti ini. Targetnya adalah ikan-ikan pasiran yang sedang bermain di air dangkal. Wah, ada yang dapat, ada yang dapat. Mana coba. Wah, iya benar. Lihat dia dapat 1 ikan. Wah, kita ke pinggir dulu yuk. Wow, bener loh. Dapat ikan 1 yang kecil lumayan nih. Yeay. Oh iya, yang itu juga dapat. Ayo kita lihat. Ikan yang sama juga nih kayaknya. Wow. Yeay, kita berhasil dapat 2. Seru banget kan? Sambil main, tapi sambil dapat ikan juga buat makan. Wah, hasilnya mulai kelihatan. Bener kan apa saya bilang? Pasti kami bisa dapat banyak hari ini. Wah, strike nih, strike. Wah, saya dapat ikan. Ikan yang kami dapat kebanyakan jenis kakap, atau orang di sini biasanya menyebutnya babahau. Mana? Wah, sini dapat juga ternyata. Dapat banyak. Wah. Saya kira tadi saya udah bisa ngalahin anak pulau dapat 2. Ini loh langsung dapat 3. Nah, jadi waktu terbaik untuk mencari ikan babahau ini kalau nggak pagi sore ketika jamnya ikan makan. Nih, pas banget kan? Kita lumayan banyak loh ini dapatnya. Jadi ikan babahau ini termasuk dalam family ikan snapper atau ikan kakap dan di sini punya cara masak yang spesial. Yang spesial dari ikan babahau adalah ini nih cara masaknya. Saya akan masak ikannya di dalam labu yang sudah dikeluarkan isinya. Menarik kan? Ikan dan sayur merupakan 2 bahan makanan yang sulit dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sangihe. Makanya, banyak inovasi makanan dari kedua bahan ini. Nah, kalau di sini nama hidangannya adalah Kina Tinawage, yang kina adalah artinya ikan, sedangkan tinawage adalah kuah bening. Bayangin gak tuh, ikan kuah bening di dalam labu kuning. Mantap. Sebelum labu dikukus, semua bumbu dan bahan mesti dimasukkan dulu ya. Ada bawang, cabai, dan beragam sayuran. Nah, dalam menyusunnya pun nggak sembarangan. Di bagian bawah tadi kita simpan dulu wortel, karena wortel kan paling lama untuk masaknya ya Bu ya. Iya. Dan di bagian atas itu baru kita simpan ikannya supaya ikannya tidak hancur. Nah, terakhir baru kita kasih air untuk jadi kuahnya nanti. Langsung saja kita kukus. Kulit labu yang tebal membuat proses pengukusan butuh api yang besar biar cepat matang. Setelah 45 menit, aroma masakan sudah mulai tercium nih. Coba kita lihat ya Bu. Wow. Nah, uniknya nih, Kina Tinawage ini sebelum kita makan, kita taburkan dulu parutan kelapa sebagai pelengkap. Ini nih yang selalu bikin saya happy. Makan, cobain makanan baru. Dan ini makannya langsung dari labunya. Unik banget nih. Wah, ini seger banget kuahnya. Ditambah lagi ada kriuk-kriuk dari parutan kelapanya. Dan saya bisa langsung sendok labu dari labunya. Nih, kita coba ya dicampurkan. Dan manis dari labunya itu memperkaya banget rasa dari Kina Tinawage ini ya.
Wah, rasanya ternyata lebih enak dari yang saya bayangin. Aroma khas labu bercampur dengan kekayaan bumbu. Enak banget. Dan fungsi labunya itu sendiri juga bukan cuma sebagai tempatnya yang cantik gitu, tapi dia juga bisa jadi pengganti nasi karena dia mengandung karbohidrat yang tinggi juga. Nah, ini nih yang namanya pakura. Kencang banget dan suaranya juga nih nggak kalah kencang. Seru banget dan pastinya sayang banget kalau saya lewatin dan nggak coba. Mas! Kenceng banget nih kalau motor mungkin di daratan kan jalanannya mulus, berbeda sekali dengan di sini. Adrenalinnya beda pastinya karena di sini kita harus bisa melawan angin dan juga ombak ya Mas ya. Iya. Nah, jadi memang Pakura ini didesainnya berbeda nih. Kita bisa lihat di ujungnya. Di ujungnya dibuat lancip dan bodinya juga ramping karena digunakan untuk bisa memecah angin dan air. Selain itu juga ini cuma bisa ditumpangi sama satu orang ya Mas ya. Jadi lebih ringan dan nanti bisa lebih cepat lagi jalannya. Nah, ternyata ada dua jenis Pakura yang biasa dipakai di Sangihe. Ada Pakura balap yang bisa dinaiki satu orang dan bisa ngebut sampai 80 km per jam. Ada juga Pakura untuk mancing yang bisa dinaiki hingga 3 orang, namun kecepatannya hanya 50 km per jam. Nah, ini nih nanti perahu yang akan saya naikin. Pakura ini berbeda dengan yang tadi, karena kalau yang tadi itu udah dimodifikasi, yang ini adalah yang versi originalnya, belum ada cadiknya, dan pastinya juga nggak sekenceng yang tadi, karena saya nggak berani kalau naik yang tadi. Ini pasti jadi pengalaman seru sekaligus mendebarkan. Jadi makin gak sabar nih buat nyobain. Ini, Di Sangihe, kapal Pakura biasa digunakan untuk mencari ikan tuna besar. Dengan kecepatan dan manuvernya yang lincah, nelayan tuna bisa menaklukkan ikan target dengan cepat. Wah, sensasinya bikin adrenalin semakin kencang nih. Kira-kira kalau kita adu sama Pakura balap tadi gimana ya? ayo Mas! Sekarang saya lagi nantangin untuk balap dengan yang sudah dimodif. Mas, balapan yuk! Wah, ngebut banget! Rasanya kayak mau terbang. Emang gak ada apa-apanya dibandingin sama yang sudah dimodifikasi. Jauh banget. Dari bobot aja ini kita berdua dan kapalnya lebih besar. Yang itu belum berapa detik langsung disentuh. Saya jadi penasaran nih. Gimana ya rasanya ngemudiin? Kayaknya saya mau langsung cobain. Wah, ini pertama kalinya saya nyetir perahu kencang di laut. Agak sulit sih, karena nggak ada putaran setirnya. Jadi pas mau belok, saya masih suka salah arah nih. Bagian tali ini berfungsi sebagai gas yang mengatur laju mesin. Sementara kayu panjang ini sebagai setir yang mengarahkan manuver Pakura. Jadi buat kalian yang punya kesempatan main ke Sangihe, wajib nyobain naik Pakura ya. Asli ini bikin nagih banget loh. Rasanya tuh seperti main jet ski. Adrenalinnya sama, cuma bedanya ini manual. Jadi gasnya di sini, kemudian di sini kalau jet ski kan di sini di atas.
sedang berada di Mesonggolu dan bersama masyarakat di sini saya sedang mengikuti kegiatan membajak sawah dengan cara-cara yang sangat tradisional. Sampai kayak gini nih saya berlumpur. Membajak sawah secara tradisional kini mulai digantikan alat bajak modern. Namun, di desa Praijing, Sumba Barat ini, warga lokal masih mengandalkan hewan ternak untuk menggemburkan sawah. Nah, pas banget nih, pas saya lagi traveling ke sini, ternyata bertepatan dengan musim tanam. Jadi saya bisa ikut melebur dengan masyarakat di sini. Ho! Nah, satu yang menarik nih, para petani di desa Praijing tidak menggunakan alat tarik bajak tradisional. Mereka membiarkan belasan kerbaunya berkeliling mengitari lahan persawahan. Kegiatan ini biasa disebut dengan renca. Sembari membajak sawah, para petani juga harus saling bersahutan seperti ini, agar kerbau tetap berjalan di jalurnya dan tidak merusak tanaman lain. Om kabur! Kabur Om! Ya! Nah, ternyata untuk membajak sawah dengan menggunakan kerbau ini, itu bisa membutuhkan waktu sekitar 2-3 hari. Cukup lama ya, namanya juga tradisional sih. Meski sulit dan memakan waktu lama, kegiatan renca ini ramah lingkungan loh. Kotoran ternak yang langsung terbuang di lumpur bisa menyuburkan tanah. Kabur nih. Kayak nggak biasa dinaikin deh. Sampai digendong saya dipaksa untuk naik nih. Yang ini bisa ya? Ini lagi hamil nggak sih tapi? Nggak apa-apa Om. Gendong lagi. Ya. Aduh. Ambil. Makasih Om. Yo. Diam. Ini karena nggak ada pegangannya, jadi harus seimbang. Bagi masyarakat Sumba, kerbau dianggap sebagai simbol keberanian dan kemakmuran. Makanya, dalam beberapa ritual adat seperti pernikahan, kerbau dijadikan persembahan atau mas kawin. Semakin banyak dan besar kerbau yang dihadiahkan, semakin tinggi derajat keluarga mempelai. Wow, ini pertama kali jadi saya naik kerbau sambil ngebajak sawah lagi. Wow, tapi seru banget. Dan dia kan dagingnya, wah. Ini sebenarnya agak mirip-mirip dengan naik gajah karena dia kan badannya besar, jadi nyaman nih buat tempat duduknya. Bedanya dia nggak setinggi gajah, jadi ngerasa lebih aman aja sih sebenarnya. Seru banget ini. Gak ada habisnya saya mengagumi pesona bumi Marapu. Selain budaya, Pulau Sumba juga kaya akan keelokan alamnya. Dari Lagun Wekuri, ini tepat di depan saya, ada lautan lepas dan di sebelah sini lagunnya. Bener-bener cantik banget. Nah, meski lokasinya tersembunyi, Laguna Wekuri ini merupakan arena bermain favorit nih bagi masyarakat sekitar. Selain untuk berenang dan menyelam, banyak warga yang memanfaatkannya untuk permainan air tradisional. Halo, boleh ikutan main nggak? Wah, seru banget nih. Siapa lawan saya nih? Siapa lawan saya? Ya, Evan. Oh, nah ya nih yang kecil aja badannya. Kalau yang gede-gede badannya kan besar, tenaganya juga pasti besar. Ini gimana nih? Jadi naik sini aja ya.
Permainan ini mengingatkan saya dengan lomba tarik tambang. Waktu kecil dulu, bedanya tarik tambang ini menggunakan rakit dan dayung sebagai alat bantunya. Nah ini di sini itu namanya nama permainannya adalah tingtian. Tingtian itu artinya adalah tarik rakit. Butuh keseimbangan dan kekuatan fisik saat mendayung. Siapa yang tertarik lebih jauh atau terjatuh, dia yang kalah. Nah, ini tuh sebenarnya posisi mendayungnya agak mirip dengan paddleboard karena kan kita posisinya berdiri dan mendayung seperti ini. Cuman ini kan pendek banget dayungannya. Jadi kita harus agak menduduk nih kayak gini. Dalam bahasa Sumba, we berarti air dan kuri artinya percikan. Jadi we kuri adalah air laut yang memercik ke dalam laguna saat ombak besar. Nah, memang sekilas Lagun Wekuri ini terlihat seperti danau, tapi dia ada pasang surutnya karena ini terhubung langsung dengan laut lepas di sana. Nih, seperti sekarang ini sekarang sedang surut. Biasanya itu kalau lagi pasang ini bisa lebih tinggi lagi. Wah, semakin semangat, semakin seru. Setiap traveling, saya selalu menyempatkan bermain permainan tradisional. Menambah pengalaman juga mengingatkan akan Indonesia yang kaya dengan budaya dan adat istiadatnya. Ini emang seru banget sih, dan permainan ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang kebersamaannya. Ini nih yang selalu saya suka dari traveling, bukan cuma menikmati keindahan alamnya, tapi juga saya bisa bergabung dengan warga lokalnya dan berbaur dengan mereka. Terima kasih ya semua. Sumba memang identik dengan tanah yang kering dan panas. Sehingga ketika musim hujan tiba, kayu ruka jadi salah satu permainan favorit warga Sumba. Nah ini nih salah satu kegiatan yang bisa dilakukan ketika musim hujan di Sumba, yaitu kayu ruka atau meluncur artinya. Lumpur lagi, seru banget kan? Wuhu! Wah, seru sekali ya. Saya jadi nggak sabar nih, siap-siap meluncur. Ya, tiduran ya? Ya, sabar. Tawa-tawa. Ya. Wah, main kayu ruka ada tantangannya juga nih. Saya harus mencari pijakan yang tepat di tengah licinnya lumpur. Salah melangkah, saya malah bisa kembali tergelincir ke dalam lumpur. Ini benar-benar susah banget sih untuk naiknya. Tadi saya ngeliat anak-anak kayak gampang banget, tapi setelah dipikir-pikir mungkin mereka itu kan bobotnya lebih ringan. Jadi untuk naiknya nggak sesusah yang dewasa. Karena ini benar-benar licin banget, mau tadi kita ngerangkak pun licin banget. Benar-benar gak ada pegangan, susah. Hujan deras menambah keseruan permainan ini. Saya dan teman-teman dari Kampung Adat Praijing, Sumba Barat justru semakin tertantang nih. Makin deras, makin seru. Nah ini saya mau cobain lagi nih, sekali lagi. Untuk bergeser ke tempat mainnya aja susah banget ini. Ini nih serunya justru. Di Bali, tempat wisata bukan cuma di pantai aja, tapi bisa juga di pegunungan. Nah, salah satunya adalah canyoning.
Sekarang saya mau canyoning di Desa Git-Git, Buleleng, Bali. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Canyoning atau canyoneering adalah olahraga ekstrim perpaduan teknik rappelling, scrambling, cliff jump, dan permainan tali lainnya. Medannya adalah sungai dan air terjun debit tinggi, jadi harus bisa berenang juga. Wah, kaget didorong sama Mas. Pada level pemula seperti yang saya susuri, canyoning aman dilakukan oleh anak usia 8 tahun ke atas. Nah, kali ini nih mau rappellingnya 11 meter, tapi nggak cuma rappelling karena akan dikombin dengan zipline. Nah, zipline ini tuh 11-12 lah sama flying fox. Orang-orang taunya flying fox. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke. Ini. Pasang kanan. Tuh. Dorong. Dua. Pasang kanan. Gimana? Seru banget. Main lagi. Jadi tadi sebenarnya udah disiapin tali untuk rappelling ke bawah. Tapi tadi ada yang loncat. Jadi saya juga mau ikutan loncat karena nggak mau kalah. Oke? Tunggu. Itu. 1, 2, 3. Kita kurang lebih udah 30 jalan. Yap. Canyoning memang seru, apalagi saat musim hujan. Lebih deras tentu lebih menantang. Sampai juga di obstacle terakhir. Rappelling di air terjun setinggi 15 meter. Ini adalah spot terakhir. Perjalanan yang cukup panjang. Dan udah mulai kerasa dingin banget. Dan istimewanya di tempat ini adalah ada air panas alam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lebay. Hot spring. Sumber air panas ini tidak pernah surut. Walaupun pada musim hujan, air ini tetap panas. Setelah perjalanan hampir 2,5 jam, terus panjangnya berapa? Untuk jalurnya kurang lebih 1 kilo. 1 kilo. Kedinginan banget dan capek. Terus terakhir di hot spring, anget-anget. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang.